Selamat pagi buat anak-anak ibu semua. Sini sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Berdoa yang dipimpin oleh ibu sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik di sini sebelum ibu memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, materi kita tentang wujud dan sifat benda. Sebelum ibu menjelaskan wujud dan sifat benda itu, ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu. Jadi coba sebutkan benda-benda apa yang ada di dalam kelas kita ini. Ya, betul. Pada anak-anak ibu berarti sudah tahu benda-benda yang ada dalam kelas kita ini. Jadi ibu akan menjelaskan tentang wujud dan sifat benda. Wujud dan sifat benda. Wujud dan sifat benda. Wujud dan sifat benda itu ada 3. Satu yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Di sini ibu akan menjelaskan tentang apa itu wujud, apa itu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah wujudnya padat. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita ketemukan seperti meja, kursi, kayak di ruangan kelas kita ini. Meja, kursi, penghapus, kapur, dan banyak lagi. Dan dalam rumah pun masih banyak lagi. Pokoknya dalam sekitar kita itu kita memakai benda padat. Dan di sini ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat itu. Benda padat itu adalah bentuk dan ukuran benda tetap, tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Tidak dipengaruhi wadahnya. Di sini ibu akan membawa contoh ini. Ibu akan pegang, mendorongnya, mengangkatnya, dia ukuran dan benda dan ukurannya masih tetap, tidak mengikuti wadahnya. Baik, di sini yang kedua adalah bentuknya dapat diubah tapi dengan tekanannya sendiri. Seperti dalam kehidupan kita, yaitu piring yang pecah, kita potongan kertas, dan banyak lagi. Pokoknya itulah dari sifat-sifat dari benda padat itu. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair itu adalah wujudnya cair, seperti air, minyak, kecap, dan banyak lagi, sirup, dan banyak lagi. Ibu tidak menjelaskan semuanya. Pokoknya contohnya itulah. Pokoknya yang sifatnya cair dia. Sifat-sifat benda cair ini adalah bentuk dan ukurannya mempengaruhi wadahnya. Kalau tadi benda padat tidak dipengaruhi wadahnya, sedangkan kalau benda cair itu mengikuti wadahnya. Jadi benda cair itu mengikuti wadahnya. Di sini ibu membawa segelas air. Di sini ibu akan menuangkan air. Jadi inilah dia. Inilah contoh jadi benda cair. Benda cair ini ibu tuangkan ke dalam gelas. Jadi dia satu gelas namanya. Itulah jadi mempengaruhi wadahnya. Volumenya sama. Volumenya sama. Semakin banyak kita mengisi airnya ke dalam gelas, maka apanya semakin banyak juga. Itulah contoh dari sifat-sifat dari benda cair. Dan yang ketiga adalah benda gas. Benda gas ini wujudnya gas. Benda gas ini agak sulit kita temui. Benda gas ini tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita raba, tapi dapat kita rasakan. Seperti menghirup udara, angin, pokoknya dan banyak lagi. Di sini contohnya ketika kita menghembus balon, jadi semakin besar kita, semakin kuat kita menghembus anginnya ke dalam balon, maka semakin besar dia balonnya. Tapi kalau semakin kecil, jadi balonnya juga semakin kecil. Itulah dia. Jadi sifat yang keduanya mempengaruhi benda gasnya terdapat segala ruangan. Jadi itulah sifat-sifatnya. Di sini ibu membawa media, membuat medianya, inilah dia. Ini ibu membawa media, ini benda-bendanya. Itulah kayak ibu bilang tadi, wujud dan sifat benda. Wujud dan sifat benda itu ada 3. Benda padat memiliki bentuk tetap. Ini contohnya ibu buat papan, gambar papan. Ini cair mengikuti bentuk wadahnya. Inilah dia air, kayak yang ibu bilang tadi, yang ibu contohkan. Ini yang ketiga adalah gas, mendekat ke segala arah. Yaitu contohnya balon.
seringlah kita memegang balon waktu kecil, atau adik-adik kita pernah nampak balon, itulah dia contoh-contoh apa. Baik, ada yang kurang mengerti anak-anak ibu? Oh, kalau sudah mengerti, ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu. Anak-anak ibu ini ibu akan mengasih contoh, mengasih ini ibu tunggu 5 menit ya nak, ya. Ada yang kurang mengerti? Ada? Anak ibu ada yang kurang mengerti? Oh, udah siap semua? Coba entah semua, biar ibu periksa ya, biar ibu bagikan, dan mana yang mengerti dan mana yang tidak mengerti, ibu akan periksa. Oh, udah selesai, berarti ini ibu akan bagikan lagi ya. Ya, baik. Berarti anak-anak ibu ada yang sudah mengerti, ada yang belum mengerti. Jadi ibu akan beri saran kepada kalian, kepada anak-anak ibu, supaya lebih giat lagi mempelajari materi pada pagi kita hari ini, dan semakin bertanya kepada teman, kepada ibu dan lain-lain, dan kepada yang lain pun bisa, yang lebih paham. Di sini supaya kalian lebih paham lagi, ibu akan memberikan tugas kepada kalian di rumah. Di sini tugas yang akan ibu berikan kepada kalian mencari contoh-contoh dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Tuliskan di dalam buku. Minggu depan ibu kumpul ya nak. Jadi itulah tugas kalian. Kalian harus rajin-rajin belajar ya nak, sambil memahami, dan materi kita juga harus dipelajarin yang akan datang minggu depan yang kita pelajari. Jadi cukup sekian. Jadi kita harus menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah benda padat, wujud dan sifat benda padat itu ada 3 ya: benda cair, benda padat, benda gas, yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Benda padat itu wujudnya padat, tidak dipengaruhi oleh wadahnya, sedangkan cair dipengaruhi oleh wadahnya. Sedangkan gas juga dalam kehidupan sehari-hari kita, kayak kompor gas, dia menekan segala ruangan. Itulah dia. Itulah kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Jadi cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.